Sejak kita remaja, kata terserah sering kali kita gunakan. Mungkin awalnya sebagai tanda fleksibilitas, atau sekedar malas berpikir. Tapi seiring berjalannya waktu, kata ini berevolusi. Ia menjadi lebih dari sekedar kata. Ia menjadi sebuah senjata yang terbungkus rapi. Senjata yang bisa menyakiti tanpa perlu berteriak. Mari kita jujur, di balik kata terserah ada ribuan harapan yang tersembunyi. Dari sudut pandang orang yang mengucapkannya, terserah itu artinya, aku punya harapan, tapi aku terlalu takut untuk mengucapkannya. Kita ingin pasangan kita menebak. Kita ingin mereka membuktikan bahwa mereka benar-benar mengenal kita. Karena begitu kita, jika mereka benar-benar mencintai, mereka pasti tahu apa yang ada di pikiran kita. Terserah adalah sebuah ujian. Jika mereka gagal, kita akan berkata dalam hati, "Tuh kan, dia memang tidak mengerti." Tapi bagaimana dari sudut pandang orang yang mendengarkannya? Awalnya, kata terserah mungkin terdengar menyenangkan, terkesan fleksibel dan tidak menuntut. Tapi setelah berulang kali, kata itu terasa seperti beban. Itu bukan lagi fleksibilitas, tapi keengganan untuk berkompromi. Saat kita mendengar terserah, kita langsung panik. Pikiran kita terbelah. Kita harus memikirkan semua pilihan, dan kita tahu salah satu dari pilihan itu akan membuat pasangan kita kecewa. Terserah itu artinya, aku tidak akan membantumu, tapi aku akan menghakimimu jika kamu salah memilih. Itu membuat kita merasa bersalah, bahkan sebelum kita melakukan apa-apa. Lama-lama kita tidak lagi mencoba menebak. Kita tidak lagi bersemangat, karena kita tahu, apapun pilihan kita, itu mungkin tidak akan pernah cukup. Dilema ini berlanjut, hingga suatu hari, bom waktu itu meledak. Ini bukan lagi tentang mau makan apa, tapi tentang masalah yang jauh lebih besar. Contohnya, terserah, kamu mau temenin aku atau jalan sama temenmu? Di balik kata itu, ada harapan, aku butuh kamu di sampingku. Tapi karena kita tidak pernah mengucapkannya, saat pasangan kita memilih teman-temannya, kita marah. Kita merasa dihianati. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Kita menangis dan berkata, "Kamu tidak pernah mengerti aku." Dan pasangan kita, yang lelah dengan semua tebakan itu, menjawab dengan jujur, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau kamu tidak pernah bilang? Terserah itu bukan jawaban." Di titik ini, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kita menyadari kita telah menyabotase hubungan kita sendiri. Lalu, bagaimana kita mengatasinya? Mari kita mulai dari orang yang mengucapkannya. Terserah itu bukan tanda bahwa kamu tidak peduli. Itu tanda bahwa kamu takut. Takut kalau keinginanmu tidak akan dipenuhi. Takut kalau kamu terlihat egois. Tapi ketahuilah, cinta sejati bukanlah tentang membaca pikiran. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk mengungkapkan keinginan. Coba ganti kata terserah dengan, "Aku ingin tapi aku bingung. Apa pendapatmu?" Atau, "Aku mau, tapi aku takut kamu tidak suka. Apa kamu mau menemaniku?" Mengungkapkan perasaan bukan tanda kelemahan, itu tanda kejujuran. Dan untuk orang yang mendengarkannya, tugasmu juga tidak mudah. Kamu harus belajar mengenali pola. Saat pasanganmu berkata terserah, cobalah untuk tidak langsung panik. Tanyakan kembali dengan lembut. "Aku tahu kamu punya pendapat. Coba beritahu aku apa yang kamu pikirkan. Aku ingin tahu apa yang kamu mau." Dorong mereka untuk berbicara. Ciptakan ruang yang aman di mana mereka merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa perlu merasa takut dihakimi. Ingat, kamu bukan seorang penebak. Kamu adalah seorang partner. Cinta bukanlah tentang saling menuntut. Ia juga bukan tentang saling menguji. Cinta adalah tentang kompromi. Ia adalah tentang keberanian untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan dan kesediaan untuk mendengarkan apa yang orang lain rasakan. Kata terserah mungkin terasa sepele, tapi di baliknya ada harapan, ketakutan, dan cinta yang tersimpan. Saat kita berani mengganti kata terserah dengan tolong,
dan mengganti kata tebak dengan mengerti, hubungan kita tidak lagi dipenuhi asumsi, melainkan kejujuran. Di saat itulah kita menyadari bahwa hubungan yang sehat bukan dibangun dari dua orang yang sempurna, melainkan dari dua orang yang belajar untuk berkomunikasi dan saling memahami.